Ya, ini bercerita tentang tokoh pers penting asal Sumatera Utara. Jadi dalam hari pers ini, teman-teman, ini teman-teman bercerita tentang bagaimana perkembangan pers yang berada di Indonesia. Ini mulai dari koran. Ini koran, Bang ya? Loper koran naik ontel. Jadi perjuangan bangsa Indonesia ini termasuk juga itu dulu kemerdekaan itu selain dari mulut ke mulut juga dari media cetak, koran ya. Iya, koran. Radionya itu kayak gitu Bang ya, radio lama tuh Bang ya. Dulu paling zamannya bagus. Pada zamannya udah canggih kali nih Bang ya. Iya. Iya, ini dah. Ini istilahnya dalam bahasa Indonesia sekarang Radio Republik Indonesia lah ya kan. Cuman kalau dalam bahasa Belandanya dulu namanya RSM 1. RSM 1. Ini senda bacanya. RSM. Itulah dia pokoknya dalam bahasa Belandanya ada Van de Volster entah apa lah itu namanya. Van de Hoek itu Bang. Apa Bang? Tanam paksa itu. Ini tokoh-tokohnya ini ada Muhammad Said, Mauta Mona. Ini ada si Manulang ini. Oh, Pak Adam Malik ikut juga. Ini Pak Adam Malik ini pernah jadi Menlu nih ya. Iya. Jadi dia ini dulu pernah jadi wakil presiden ketiga juga dari Republik Indonesia. Berarti zamannya Pak Harto ya. Jadi dia dulu aktif juga di dalam dunia pers. Mereka ini orang-orang hebat pada zamannya yang ya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lah, dan sampai juga pasca Indonesia merdeka. Ini ada Hamka, Ani Idrus. Sekolahnya ada di sini nih Bang ya. Iya, ini Area ya. Ini Hamka ini tokoh ulama nih Bang ya. Iya, ulama. Ulama kan? Iya. Ya ini clipping-clippingnya lah. Clipping pada zamannya. Jadi ini itu dalam rangka Hari Pers Republik Indonesia, ini HPN Expo. Jadi mereka menjelaskan bagaimana pers ini berkembang, rapat yang diadakan. Sekarang udah nggak musim lagi kayak gini Bang ya. Udah masuk ke flash disk semua ya. Google Drive sekarang ya. Ini dari tahun 1928 masih ada nih Bang dokumennya Bang. 1928, 1912 ini ada. 1928 ini Sumpah Pemuda ya. Ini 1912 paling Oh, tua. Nah, ini Matang Siantar. Iya. Ini masih pemberontakan apa itu ya namanya? 1912 itu masih Macam lah situ ya. sebelum kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan paling pertama itu kan. Ada yang bawah 1904. Waduh, ini lama kali nih ya 1904 nih. Iya. Tapi sebenarnya kalau dari tulisannya nggak yakin juga kita 19. Itu udah di ini pakai sekarang, ketika sekarang. Iya. Tapi isi dalamnya Isi dalamnya masih dokumen masih lama, ya, dokumen yang lama. menggambarkan zaman dahulu ya. Iya. Ini kan berbentuk clipping dan Sana apa tuh Bang? karena itu alat-alat. Oh, ada mesin tik lama tuh Bang. Alat mesin tik. Mesin tik untuk menulis. Sekarang kan pakai komputer. Komputer. Orang Minang buat koran di Medan Suara Bonjol 1923. Orang Batak membuat koran sejak 1900. Ya, berarti lebih pintar orang Batak. Iya. Di Siantar tadi, yang Siantar ini. 1900 Iya, ya. Siantar. Ini mesin ketik yang mencetak koran ya. Berarti ini kalau untuk produksi cetak massal itu kayak mana tuh? Ada mesinnya. Ada mesinnya? Ini untuk ngetik awalnya aja. Oh, ini ketik awalnya lah ya. Iya, awal. Ini alat perekamnya lah Bang ya. Ini komunikasinya. Ini alat komunikasi. Radio. Jadi tadi sekitar juga sama. Oh. Ini Berarti kamera ya. kamera ya. Ini diperkirakan sekitar tahun berapa nih Bang? Ini 1900 juga tuh. 1900-an ya. Iya.
Ini teleponnya, ini telepon Belanda. Yang ini juga modern. Yang sana angkat tua, yang sana yang putih. Itu dua kali tuh, zaman company itu. Company ya. Iya, Dan dulu masih pakai kayak gini lah ya. masih pakai itu. Bendera kita, bendera bintang bata. Oh, gini-gini lah koran zaman dahulu tuh ya. Tapi ini apa namanya? Arsip nasional kita masih menjaga keutuhan ini, Bang ya. Iya betul. Luar biasa. Ini buku bercerita tentang Islam. Oh, biasanya dia tanda Minang biasanya nih atau Melayu ya? Campur. Campur ya. Islam berjuang. Iya, dari Masyumi banyak. Masyumi. Iya, Masyumi. Oh. Partai ulama tuh ya. Iya, ulama. Partai Islam zaman dahulu. Kalau sekarang kalau nggak salah ini Masyumi bulan bintang ya. Bulan bintang. PBB. Ali Mukhtar. Bulan Sabit. Parada Harahap. Si Unyil tuh tahun berapa, Bang? Itu pasca kemerdekaan atau sebelum? Sudah merdeka. Oh, pasca ya. Lalu Ini mesin ketik peninggalan zaman dahulu. ini siapa? Ini siapa? Iya Pak, Pak. Jadi dia Astaka Pak. Iya. Bisa Pak, bisa Pak. Nah. Belum mulai Pak, belum mulai. Iya. Iya Pak. Ini surat Ya. kabar periode Jepang. Zaman masa pendudukan Jepang, surat kabarnya seperti ini adanya. Malangsu, Warta Malangsu. Musita. Asennya apa Pak? Asennya apa Pak? Ini cahaya Sumatera. Bangunan ini, iya maksudnya itunya, maksudnya keterangannya, iya. Ini keterangannya koran-koran atau media cetak pada masa kependudukan Jepang. Wisma apa sepak bola Pak? Sepak bola Wisma ya? Iya Pak, Wisma ya. Seperti ini dia surat kabar berbahasa Melayu. Ini surat kabar berbahasa Melayu pertama di Indonesia. Ini terbitnya berada di Belanda. Termasuk yang terbit dan berada di Belanda. Oh, berarti ini juga selain terbitnya di tanah. Oh, ini di tanah Hindia Belanda maksudnya gitu ya. 100% kayaknya Pak. Belum 100%. Berbahasa Melayu. Kilo berapa tuh? Biang Lala, Iya. Bintang Betawi terbit di Batavia. Warta Bumi. Bintang Hindia. Sebelum namanya menjadi Indonesia, kita masih Hindia Belanda. Iya. Pak, boleh nanti saya telepon lagi Pak, biar saya tengok data saya Pak. Saya kan nggak tahu data nih, jadi kan kurang paham. Nanti saya lihat dulu di ruangan. Nanti saya telepon lagi ya Pak mengenai CSR ini, ya Pak. Batavia Koran. Oh, Oke. ini artinya koran Batavia gitu ya. Oke, siap. Siap Ini Pak. Java Government Gazette 1812. Ini berarti Salam. surat kabar periodenya Inggris. Jadi itu mungkin gini, dari pertama itu Batavia's Novelist itu surat kabar paling tertua ya, yang pada zaman VOC Belanda. Lalu kita kan sempat pernah dijajah Inggris sebentar Bang ya. Bentar ya. Itu pada tahun 1812 pemerintah Inggris menerbitkan surat kabar namanya Java Government Gazette. Surat kabar yang terbit di bawah pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Oh, ini Raffles ini juga yang membuka
Candi Borobudur. Candi Borobudur ya. Bunga Raffles ada juga ya? Ada bunga bangkai. Bunga Bangkai ya. Oh ya, di Taman Bogor tuh ya nggak salah emang. Iya. Jadi Bang, menurut Abang sebenarnya Inggris ini menjajah atau Menjajah. menjajah lah ya? Pastinya ya lah ya kan. Ya, ini Batavia koran pada zaman Belanda. Java's koran. Koran tertua 3 abad yang lalu sekaligus pertama di Bredel, Belanda. Batavia's Noveles 1744. Van Imhoff, Gubernur Jenderal yang tahun 1746 membredel koran tertua di Indonesia. 1744 atas desakan Direktur VOC di Belanda. Ya teman-teman, beginilah suasana Hari Pers Indonesia HPN yang berada di lapangan Astaka, Pemprov Su. Ini dari sisi cerita perkembangan pers dari zaman ke zaman, mulai dari zaman kolonial, yaitu zaman periodenya Belanda sampai zamannya Raffles di penjajahan Inggris, kembali lagi jatuh ke tangan Belanda, lalu Indonesia merdeka, ya sampai dengan pasca kemerdekaan dan sampai saat sekarang ini media pers yang semakin maju. Ya mungkin ini saja yang bisa aku share ke teman-teman. Kalau teman-teman ingin melihat lebih jauh lagi, mungkin teman-teman bisa datang ke sini. Oke, thank you.